Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi ya dengan saya di channel Hermanto Sardan. Nah, ternyata beberapa hari ini cukup lama ya, banyak yang menanyakan kenapa channel saya tidak ada video terbaru. Mudah-mudahan kabar teman-teman sehat selalu ya, karena sehat itu yang paling utama. Nah, 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Ini adalah video pertama, saya pikir sejak kira-kira 2 minggu terakhir saya juga belum rilis video. Kenapa? Saya sampaikan bahwa minggu lalu ya, tepatnya pada hari Sabtu pada minggu lalu, pada tanggal 10 kebetulan saya pribadi ya, tempat tinggal yang rumah yang saya tempati terkena bencana banjir. Jadi bencana banjir dari air sungai. Air bah kira-kira begitu, karena ada tanah longsor, ada perumahan longsor yang menutupi aliran sungai sehingga sungainya meluap ke satu RT tempat saya tinggal. Jadi kira-kira ada 300 kepala keluarga, 300 kakak yang tenggelam rumahnya dan perabotannya hanyut semuanya. Jadi memang parah sekali. Jadi kira-kira 1-2 minggu ini saya sangat sibuk sekali memberesi juga tempat tinggal saya, juga bantu tetangga-tetangga, kira-kira seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin membantu melakukan aksi sosial, bakti sosial, bisa cek ke channel Demokrasi Saham. Di situ saya sampaikan kegiatan sosial seperti apa yang kira-kira dibutuhkan. Oke, karena sudah lama sekali ya, jadi saya ingin memberikan materi yang sangat menarik. Jadi ini masih hangat sekali, masih ini early banget, belum ada yang bahas sama sekali. Dan ini potensinya juga bagus, jadi saya pikir ini saya bahas kalian untuk bonus teman-teman ya. Sudah lama saya nggak sampaikan video, mudah-mudahan ini nanti menjadi berkah buat kita semua, menjadi rezeki buat kita semua, kira-kira seperti itu. Oke, next big things. Big things-nya apa nanti kita lihat ya. Nah, di sini ada Omni Hospital, ada IMC. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Pertama, disclaimer dulu ya, bahwa bursa saham itu adalah instrumen investasi dengan tingkat kerugian atau risiko yang tinggi. Jadi buat teman-teman yang masuk ke bursa saham tentunya sudah pada tahu ya bahwa ada risiko. So teman-teman lakukan klik buy, klik sell sendiri, artinya risiko ditanggung sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, semua materi, informasi, analisa yang disampaikan murni opini dan pendapat pribadi ya, tanpa ada maksud apapun, tanpa mencari keuntungan dari apa yang saya sampaikan. Jadi murni memang ini hanya berbagi, kira-kira seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah tidak ada rekomendasi jual dan ataupun beli. Jadi memang nggak ada saya jual ini, beli ini, terserah. Jadi teman-teman terserah lakukan sendiri. Saya hanya share hal yang bagus. Saya pastikan yang saya share ini bagus, tidak ada yang membahas seperti ini, dan ini early banget ya, benar-benar dari awal. So, yang terakhir, objektif dari video ini tentu saja adalah berbagi informasi dan edukasi pasar modal. Oke, sebelum saya lanjutkan ya, seperti biasa mohon dukungan teman-teman untuk like video ini, kemudian share juga ke komunitas masing-masing, ke teman-temannya ya, ke grup-grupnya mungkin, supaya hal-hal positif seperti ini, spreading informasi ini juga tersebar ke teman-teman yang lain. Oke, untuk yang belum subscribe, mohon subscribe channel saya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, mohon izin saya mau iklan dulu ya. Saya mau iklan dulu supaya nggak ketinggalan, supaya tidak ketinggalan, karena banyak sekali yang meminta, Mas AS kapan ada webinar online lagi, Mas AS kapan ada lagi, kapan ada lagi. Kemarin saya ketinggalan, Mas AS saya belum bisa ikut. Nah, ini saya kejar, kenapa saya adakan webinar lagi, karena momentumnya sudah dekat. Jadi kalau saya undur-undur nanti keburu sahamnya naik tinggi, so nggak ada gunanya juga. Ya, ini ada webinar ketiga ya. Ini webinar ketiga sebenarnya. Sebenarnya ini juga the next big things. Jadi ada sesuatu yang besar dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau yang kemarin kita sudah bahas ya. Setelah sukses pada webinar pertama dan kedua dengan pilihan sahamnya, webinar pertama tuh harum, kita beli di sekitar 1.500. Hari ini kebetulan sahamnya sempat sentuh AR kanan ya, AR kanan di harga 2.100 sekian. Ternyata turun lagi karena indeks yang memang melemah, tapi saya yakin kalau sudah sentuh angka tertentu harum pasti nanti akan dikejar. Itu soon lah, segera. Jadi so kita benar-benar dari awal edukasinya dapat, ilmunya dapat, sahamnya juga dapat. Kemudian next KIJA juga kita beli di sekitar 160. Kebetulan KIJA juga harganya
dari semua kawasan industri cukup leading ya. Bahkan informasi terakhir Kija dengan Samudra Indonesia Group sedang proses tender di Patimban Port. So, waktu webinar kedua juga ada bonus saham DAK. Nah, DAK ini beli di 240-an. Beberapa minggu lalu juga sempat arah di harga 340 atau berapa, jadi cuannya juga cukup lebar. So, setelah sukses pertama dan kedua, saya sampaikan ini webinar ketiga. Ini juga Saripati, informasi yang sangat bagus saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga berhasil ya. Kira-kira seperti itu. Nah, webinar ini akan saya adakan pada hari Minggu 25 Oktober, ada 2 sesi. Sesi pertama 14 sampai 17, sesi kedua 19 sampai 21 ya. Seperti biasa ya, nggak bisa ikut sesi 1, bisa ikut sesi 2. Yang nggak bisa sesi 2 bisa ikut sesi 1 atau mau ikut dua-duanya juga bisa. Untuk yang nggak bisa ikut, pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, nggak masalah. Nanti setelah acara selesai akan saya kirimkan videonya, saya kirimkan slide-nya seperti biasa. Oke, biaya investasi 200.000 per orang, kemudian bisa dikirim ke nomor rekening, langsung ditransfer saja ya ke nomor rekening BCA ini ya. Nomor rekening BCA saya bacakan karena mungkin ada yang font kecil sekali di handphonenya. 5035175625. Oke ya, nomor rekening BCA noreknya 5035175625 atas nama Hermanto. Kemudian kalau untuk transfer teman-teman tolong dikasih kode unik ya. Misal sorry ini 100.000 nih belum saya rubah ya. 200.000 mungkin ditambah Rp8 atau 200.000 tambah Rp200, 200.000 tambah Rp150. Seperti webinar yang kemarin. Saya pikir semua sudah mengerti ya. Untuk tim kami lakukan verifikasi, kemudian setelah transfer langsung saja dikirimkan ke email hermanto.sardan@gmail.com. Kira-kira begitu ya webinarnya. Untuk lebih detailnya nanti ini akan saya sampaikan juga di Instagram saya, di channel Demokrasi Saham Channel juga. Nanti tinggal dibaca, misal untuk lihat nomor rekening atau apapun, bisa ke sana. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya bahasan kita video hari ini. Ya, nah ini yang lagi rame ini ya, ini bener-bener baru. Ini lihat, ini berita tanggal 19 ya, artinya baru kemarin ya. Omni Hospital atau SAMI siap caplok RSEMC milik EMTK atau MTEK senilai 1,25 triliun. Ya, hebat ya. Jadi SAMI itu ternyata mau caplok. Jadi ada EMC namanya ya. Elang Medical Center itu rumah sakit, ada 2 rumah sakitnya di Sentul dan di Tangerang. Jadi nilainya itu 1,25 triliun mau dicaplok SAMI. Nah, apakah ini betul? Yang big things itu di mana? Nah, nanti kita pelajari ya. Tapi topik kita ini dan peluang kita di sini. Apakah berita ini benar? Iya, benar. Kalau teman-teman masuk ke IDX sudah ada keterbukaan informasi ya. Teman-teman silahkan masuk ke IDX ya, ke webnya IDX ini. Ini websitenya IDX ya. Ini websitenya IDX. Oke. Lalu teman-teman bisa, ini kalau home-nya begini ya, teman-teman bisa masuk ke pengumuman. Lalu dari pengumuman tinggal ketik SAME, nanti muncul ya di bawah sini. Kira-kira seperti itu ya. Dan itu keterbukaan informasinya sudah ada ya, keterbukaan informasinya sudah ada. Seperti ini contoh keterbukaan informasinya. Nah ini seperti ini sudah ada. Jadi memang berita ini bukan berita hoax atau apa, ini memang benar ya. Ini memang benar. SAME siap caplok RSEMC milik MTEK 1,2 triliun. Nah, yang perlu kita pelajari sebenarnya, kita nggak usah ngecek ini benar atau enggak atau bagaimana, karena sudah ada, teman-teman bisa pelajari tadi, keterbukaan informasi tadi, detail di situ disampaikan. Tapi ada hal lain yang ternyata ya, karena seharian ini di satu grup saya masuk, hampir semua grup yang saya ikuti, mereka hanya, masa SAME mau RI menarik apa enggak? SAME mau RI mau beli rumah sakit ini menarik apa enggak? Mereka tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, padahal yang terjadi sesungguhnya itulah the big things-nya di situ gitu loh ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini Omni Hospital atau SAMI ya. Omni Hospital atau SAMI ini pemegang saham yang sekarang. Kita lihat PT Omni Healthcare ini pengendalinya 71,88%. Kemudian ada Panin Sekuritas, ada Investindo Sekuritas 6 dan 7%, kemudian masyarakatnya 14%. So, pengendalinya siapa? Omni Healthcare, masih ya Omni Healthcare. Nah, kondisi SAME di sini saya jelaskan ya kondisi SAME ya. Pertama,
Kepemilikan pengendali atau Omni Healthcare berkurang dari 85% menjadi 71%. Ini saya sampaikan, ini kondisinya, kira-kira begitu. Kondisi itu potret hari ini, tapi kan tetap kita tarik dari histori masa lalu kan, supaya ceritanya nyambung, supaya cerita utuhnya tuh ada, big pictures-nya tuh ada gitu loh. Kapan itu Mas AS 85%? Teman-teman lihat di 2017, 2016, 2017, kepemilikan Omni Healthcare itu sekitar 85%. Hari ini tinggal 71%. Ya, itulah kondisinya saham ya. Di sini ya. Pengurangan kepemilikan itu pindah ke dua sekuritas, yaitu Panin dan Investindo. Jadi ternyata dari 85 ke 71 itu berkurang dijual ke dua orang ini. Dan Investindo masing-masing 6% dan 7% melalui repo saham. Ya, catat repo saham. Jadi ternyata Omni Healthcare ini nggak jual sahamnya ke Panin maupun ke Investindo. Jadi Omni Healthcare ini ngerepoin sahamnya, ngerepoin saham Omni yang dia punya, ya, ngerepoin saham SAME yang dia punya ke Panin Sekuritas dan Investindo Nusantara Sekuritas, ya. Artinya apa? Artinya pengendali sedang kesulitan likuiditas. Pasti, ya, pasti itu. Teman-teman kalau punya bisa jalin komunikasi dengan Panin Sekuritas misal dengan bosnya atau Investindo Sekuritas, komunikasi saja. Kenapa sih mereka? Oh iya, ternyata SAME kemarin kondisinya sejak Covid atau apalah ya, sedang kesulitan likuiditas keuangan, makanya dia jaminkan sahamnya. Pokoknya teman-teman kalau orang repoin saham itu kan gadein saham ya. Saya sudah pernah bahas saham repo, nanti teman-teman bisa cek video saham repo di sini ya. Repo itu seperti apa? Pokoknya kalau orang repo ini ya memang dia butuh duit aja. Jadi kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya adalah memang pengendali sedang kesulitan likuiditas. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Saham SAME turun tajam dalam 2 tahun terakhir. Sempat berada di 560 pada awal 2019. Lalu turun ke harga terendah di 60 pada Juni lalu. Ya. Jadi harga sahamnya SAME itu memang meluncur teman-teman ya. Meluncur tajam. Ini saya kasih, nah ini dia nih ya, ini dia, nih meluncur, nih lihat nih. Awal 2019 nggak usah jauh-jauh ya, di sinilah ya. Atau ini bahkan Juli 2019 saya masih sempat 560 ya, lalu terjun bebas. Kira-kira begitu, bahkan ini sempat touch 60 pada Juli lalu. Kira-kira seperti itu kondisi harga sahamnya ya. Penurunan harga saham linier dengan kinerja yang makin turun atau kinerja yang dalam tanda kutip memburuk ya. Sebenarnya saya tidak suka menggunakan kata-kata buruk ya. Kinerja tidak baik lah kira-kira begitu. Dari profit 60-an miliar setahun ya pada 2017-2018 itu menjadi net loss pada 2020. Jadi hari ini posisinya sudah net loss SAME ya. Beban bunga juga terus naik dengan DER ya, debt equity ratio-nya 0,5 kali pada 2017 yang itu harusnya masih sehat ya, menjadi sekitar 1,4 kali pada 2020. Jadi hutangnya, pokoknya ini ya kira-kira pengendalinya kesulitan keuangan gitu ya. Terus sahamnya di repo. SAME-nya sendiri harga sahamnya turun tajam. Kenapa turun tajam? Karena kinerjanya juga turun. Oke, kenapa kinerjanya turun? Banyak hal ya, kira-kira banyak hal. Salah satu penyebabnya memang beban bunganya juga naik terus karena hutang berbunganya naik dari DER cuma 0,5 menjadi 1,4 kali pada 2020. Artinya apa? Artinya memang ya kondisinya SAME sedang kayak gini. Tapi saat ini kan mereka sedang perbaikan. Mereka sedang restrukturisasi. Salah satunya ya ini nanti kita lihat. Tapi sebenarnya ini kondisi SAME saya sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa clear nanti saat saya giring ke pembahasan selanjutnya bahwa kondisi SAME itu kayak gini loh. Mungkin nggak sih dia RI lalu beli perusahaannya RSEMC yang harganya 1,2 triliun dengan kondisi seperti ini. Mungkin nggak? Kan begitu kan ya? Kira-kira kan begitu. Ya, oke ya, ini kondisi SAME ya, kita log kondisinya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke EMC. Ini kan yang mau dibeli kan ini ya. Oke, siapa EMC itu? EMC itu Elang Medical Center ya, ada 2 rumah sakit EMC. Jadi EMC itu nama rumah sakit lah ya. Ada 2 rumah sakitnya di Sentul dan di Tangerang. EMC itu siapa? Nah, EMC itu 100% sahamnya dimiliki oleh EMTK, Elang Mahkota Teknologi. Jadi EMC ini dimiliki oleh MTEK. Gitu ya.
Ini salah ya. Ini bukan EMC itu. Ini MTEK maksudnya ya. Ini MTEK. MTEK itu perusahaan investasi di Indonesia. Jadi MTEK itu siapa? MTEK itu perusahaan investasi. Pemiliknya SCMA. Jadi yang punya SCMA tuh ya, saham SCMA yang kinerjanya moncer itu ya. SCMA itu punyanya MTEK. SCTV, Indosiar, O Channel, Cinemark, Video.com itu punyanya MTEK semua. Terus Dana, Bukalapak itu punyanya MTEK. Oke ya? Jadi MTEK ini perusahaan investasi besar, uangnya triliunan. Kira-kira begitu. Ya. Yang keempat sekarang ya, MTEK tidak terlihat seperti perusahaan investasi yang sedang kesulitan keuangan. Menurut saya ya, hari ini MTEK tuh nggak kelihatan kesulitan keuangan gitu loh. Ya. Ya. Apalagi MTEK tuh terus lakukan buyback SCMA. Kalau teman-teman lihat ya, SCMA-nya juga buyback, MTEK-nya juga tambah kepemilikan. Artinya apa? Artinya nih, ini perusahaan nggak ada yang tanda-tanda kesulitan keuangan. Apakah dengan kondisi perusahaan investasi yang sehat seperti ini dia mau jual entitas perusahaan bisnisnya? Menurut saya enggak, ya. Jadi ini kesimpulan saya untuk EMC ini adalah kecil kemungkinan untuk EMTK atau MTEK harus menjual aset investasinya dalam kondisi pandemi seperti ini. Apalagi dijual pada harga par. Harga par itu apa? Harga par itu harga sesuai nilai bukunya aja. Emang iya Mas AS? Oh iya. Nih lihat nih. Saya kasih lihat. Ini keterbukaan informasi yang pertama kali sampaikan oleh Omni terkait dengan hubungan mau pembelian ini. Nah, ini lihat ya. Nih lihat ya. Introduction ya. This disclosure of information is made in connection with the company plan to akuisisi all share in EMC owned by EMTK ya. Keterbukaan ini disampaikan oleh company yang merencanakan untuk mengakuisisi keseluruhan saham EMC yang dimiliki oleh EMTK, artinya 100% ya, at a purchase price of pada harga 1,254 triliun. 1,254 triliun. Harga beli saham ke EMC ini mau dibeli dengan harga 1,2 triliun. Coba 1,2 triliun tuh apa sih ini ya? Nih lihat, di sini tuh ada teman-teman. Sebentar ya, saya kasih ya. Ini dia, par value. Ya, nih lihat ya. Ini nih masih par, ini masih sesuai dengan akte notaris lah, kira-kira begitulah. Akte notarisnya EMC. Harga saham per lembarnya 1 juta, jumlah sahamnya 2.500.000 lembar. Nah, ini nih bener-bener par, ini bukan perusahaan terbuka ya, ini perusahaan tertutup, bener-bener sesuai dengan akte notaris itu. Ya. Ya ini ya. Nah, nilainya segini nih. 100%-nya 1,254 sama persis. Jadi pertanyaannya, Same itu beli rumah sakit EMC di harga bukunya, bener-bener di harga bukunya. Mungkin nggak kira-kira MTEK yang jual gitu loh, ya? Ya, mungkin nggak kira-kira nih ya? MTEK perusahaan sebesar ini jualan bisnisnya rumah sakit hanya seharga nilai buku, jualannya ke Same pula, yang perusahaan yang lagi kesusahan. Mungkin nggak? Kok menurut saya nggak mungkin. So, jadi nih sebenarnya nih teman-teman, yang terjadi tuh bukan Same mau beli EMC, salah itu. Loh, tapi kan keterbukaannya membeli, oh iya membeli. Memang membeli, tapi kita as a investor, kita harus pinter, kita harus jeli membaca. Itu peluang. Yang terjadi sebenarnya bukan itu. Nah, makanya video ini saya rilis biar teman-teman tahu yang terjadi itu bukan itu gitu loh. Ya, yang terjadi adalah ini dia ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Mosok sih MTEK mau jual di harga par? Nggak mungkin lah. Rumah sakit itu kalau IPO teman-teman ya. Teman-teman bisa cek Mika ya. Mika ya, Mitra Karya. Mitra Keluarga. Kemudian Silo ya, Siloam. Kemudian ada juga Hel itu Hermina ya. Itu semuanya dihargai 2-3 kali nilai buku. 3 kali nilai buku minimal. Mosok MTEK perusahaan investasi sebesar ini mau jualan sesuai dia bikin perusahaan itu.
akte notarisnya sesuai dengan nilai par, nggak mungkin. Ya, ini ada nih keterbukaan bahwa akan dijual sesuai nilai par, ada. Yang terjadi adalah, nah apa ya kira-kira ya? Nah ini menjadi pertanyaan kita semua. Yang terjadi adalah backdoor listing. Nah ini tidak ada yang tahu nih ya. Makanya teman-teman saya kasih tahu. Yang terjadi teman-teman bukan Same mau membeli EMC. Tapi yang terjadi adalah backdoor listing. Backdoor listing gimana Mas AS? Backdoor listing. Jadi EMC itu akan masuk bursa. Jadi EMC itu mau di IPO-in sama EMTK. Ya. Tapi biar nggak repot-repot IPO, caranya EMC akan masuk bursa melalui Same. Itulah yang akan terjadi nanti. Jadi EMTK nanti setelah EMC masuk ke Same, EMTK lah yang akan menjadi pengendali baru Same. Gitu. Ya. Jadi rumah sakit Omni plus rumah sakit EMC nanti akan di-merger jadi satu di bawah kendali EMTK. Itulah nanti yang akan terjadi. Bener Mas AS? Bener, tunggu aja ya. Ya, coba ya. Video ini menjadi saksi ya. Ini bener. Atas dasar alasan saya tadi, kondisi Same seperti itu. EMTK seperti itu, mosok Same cicak mau makan buaya, mau makan EMTK? Nggak mungkin. Ini EMTK mau IPO-in EMC, numpang di Same. Justru sebenarnya Same lah yang dibeli oleh EMTK, dijadiin satu sama EMC. Tapi tidak dibeli. Nanti saat RI nanti Same akan terbitkan saham senilai ya nilai parnya EMC saja. Sahamnya akan diserap semua oleh EMTK, ya. EMTK ditukar asetnya Same akan masuk. Asetnya EMC akan masuk. Nah, EMTK menjadi pengendali baru. Kenapa menjadi pengendali baru? Loh, iya, karena entitas baru nanti hasil merger antara rumah sakit Omni dengan rumah sakit EMC nilainya kan besar nih. Nah, nilainya itu hari ini market cap-nya Same itu pada harga hari ini sekitar 700-an miliar. Harganya EMC itu 1,2 triliun. Begitu. Jadi EMTK nanti memegang saham 50% lebih karena EMTK kan 100% memegang EMC ya. Nah, ini dia nih, ya. EMC ini 100% dimiliki oleh EMTK. Omni itu pengendalinya hanya punya 70%, artinya hanya punya 400 miliar di sini. MTEK punya 1,2 triliun, artinya MTEK akan jadi pengendali baru. Jadi nanti Omni Hospital dan EMC kode sahamnya sama, masih Same, tapi pengendalinya udah baru. Pengendalinya MTEK, sudah bukan Omni Healthcare. Tetap Omni Healthcare ini akan jadi pemegang saham nanti tetap. Yang tadi ya, yang ini nih. Ini tetap, tapi nilainya sudah bukan 71, nanti akan terdilusi dia. Tinggal berapa? Gampang aja tinggal dihitung. 1,2 triliun tambah 7 triliun 1,9. Ya berarti 400 miliar dibagi 1,9 triliun. Kira-kira berapa itu? Kira-kira 30 atau 25% saja nanti. Ya, pengendali barunya nanti adalah MTEK. Apakah ini bagus Mas ES? Menurut saya bagus. Ya, menurut saya bagus. Pertama, Same akan jauh lebih sehat dengan dukungan pendanaan yang kuat dari EMTK Group. Same kan sekarang lagi ya kondisinya ya utangnya banyak, kemudian segala macam. Nah, nanti teman-teman bisa cek LK-nya si EMC ini ada di keterbukaan, hutangnya ada apa enggak. Yang pasti setelah gabung equity Same menjadi besar, DR-nya menjadi kecil. Ya, pendapatan juga makin besar karena nanti kan akan dikonsolidasi. Ya, yang pasti Same kondisinya akan jauh lebih sehat. Ya, nggak mungkin lah MTEK nanti menyia-nyiakan karena MTEK sudah mengendalikan dua ini, tentu oleh MTEK akan di handle dan di manage dengan baik dua-duanya, baik rumah sakit Omni maupun EMC sendiri. Nah, jadi untuk Same yang sekarang kondisinya seperti itu, setelah proses ini, merger ini, menjadi jauh lebih sehat dengan dukungan pendanaan yang kuat dari MTEK Group. Ya, yang kedua,
Tata kelola menjadi lebih baik. Ini menjawab tantangan dan keraguan selama ini atas kinerja yang buruk dari Same, di mana salah satu penyebab adalah GCG. Jadi banyak yang saya dengar bahwa, aduh masa Same ini tata kelola nggak bagus lah, begini begitu. Setelah nanti MTEK menjadi pengendali, saya cukup optimis. Maka Same nanti tata kelolanya jauh lebih baik ya. Khasnya MTEK lah kira-kira begitu. Yang ketiga, harga saham Same ke depan punya potensi naik yang tinggi menurut saya. Kenapa? Karena isinya sudah ada EMC. Jadi Same nanti isinya bukan hanya Omni, sudah ada EMC di situ yang hanya akan divaluasi pada harga par. Jadi nanti EMC ini dimasukkan ke sini pada waktu backdoor itu harganya harga par loh. Padahal rumah sakit jarang sekali harga par. Kecuali rumah sakit yang model-model Omni begini yang tadi turun tajam ya. Rumah sakit itu rata-rata 3 kali PBV. Ya, yang menarik ini nanti adalah setelah backdoor selesai, saya cukup optimis MTEK akan angkat ini harga Same. Karena dia juga nggak mau aset rumah sakitnya hanya dihargai par oleh market. Pasti nggak. Pasti akan tinggi. Nah, ini video bener-bener early banget. Harganya juga, RI-nya juga belum. Jadi buat teman-teman, jangan sampai nanti ya. Saya dibilang pom-pom, saya kasih tahu harganya sudah naik tinggi. Nah, sekarang saya jawab, saya kasih materi terbaik, harganya juga belum naik. Ya. Nah, itulah wujud saya edukasi kepada teman-teman. Kira-kira begitu. Nah, ini video ini kan free ya. Yang free saja saya kasih ke informasi berkualitas sekualitas ini, apalagi webinar saya pasti jauh lebih baik. Kira-kira begitu ya. Nah, untuk materi kali ini saya pikir cukup sampai segini ya. Nanti detail RI-nya bagaimana kita tunggu prospektus selanjutnya. Nanti akan saya bahas detail lagi ya. Plus RI-nya harga berapa, hitung-hitungannya seperti apa nanti. Tapi ini preliminary, ini adalah hal di awal banget. Bahwa yang terjadi sebenarnya bukan Omni mau makan ini, bukan cicak mau makan buahnya, bukan. Ini kecil, ini MTEK besar. Yang terjadi adalah MTEK mau backdoorin EMC, gabungin sama Omni, pengendalinya baru MTEK. Dan ini the big things buat Same untuk next. Ya, buat saya sebenarnya mau naik kembali ke 500 pun nggak susah, karena sekarang dipegang MTEK nanti setelah backdoor. Oke teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan ya, tapi tetap ini bukan rekomendasi jual beli, semuanya tergantung di tangannya teman-teman, jarinya teman-teman, mau klik jual, mau klik beli, saya hanya sampaikan informasi seperti ini yang mungkin teman-teman tidak akan dapatkan di tempat lain. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, semoga membawa berkah buat kita semua, semoga mendatangkan profit buat kita semua, sukses selalu untuk Anda.